warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Pongkorobin, dan pada video ini saya akan coba menjelaskan tentang Hippopus porcelaneus atau lebih sering dikenal sebagai kima Cina. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang klasifikasi pada Hippopus porcelaneus atau lebih sering juga dipanggil kima Cina. Di sini kita ada gambar dua spesies Hippopus porcelaneus. Sini klasifikasi pada Hippopus porcelaneus adalah termasuk dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, dan subfamili Tridacnyae. Tridacnyae adalah subfamili dari Cardiae yang mencakup kima atau juga orang lebih kenal sebagai kerang raksasa. Sini terdapat dua genus yaitu Hippopus dan Tridacna. Pada Hippopus hanya terdapat dua spesies yaitu Hippopus dan Hippopus porcelaneus. Ukuran pada kima-kima ini atau kerang raksasa tersebut bisa mencapai 100 cm atau 1 meter dan berat 200 kg lebih. Jenis kima tersebut orang juga lebih sering dikenal sebagai kerang raksasa. Saya akan mencoba deskripsikan tentang Hippopus porcelaneus. Di sini saya ambil Hippopus sama Hippopus porcelaneus. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Hippopus juga sering disebut sebagai kima tapal kuda, di mana cangkangnya memiliki lekukan-lekukan kecil dan bercak-bercak stroberi. Di sini terlihat bahwa mantel kuning, coklat, dan hijau atau abu-abu suram tidak pernah melewati batas cangkang. Nah, di sini Hippopus porcelaneus ukurannya jauh lebih besar daripada Hippopus. Ukurannya bisa dapat mencapai 60 cm. Bedanya pada cangkang Hippopus porcelaneus, bagian pinggir cangkang bergelombang besar seperti pada Tridacna derasa. Sedangkan Hippopus bergelombang kecil. Terlihat di sini. Berikut feeding habitat dan makanan. Makanan kima ini merupakan fitoplankton yang melayang dalam air. Makanan tersebut terdapat dengan cara menyaring air melalui insangnya. Zat-zat yang akan masuk akan diseleksi oleh bulu-bulu getar pada insangnya sehingga zat yang perlu diserap oleh mulut dan yang tidak diperlukan akan disemprotkan kembali melalui exhalant siphon. Kima ini memiliki sebuah keistimewaan bahwa yaitu mereka memiliki hubungan simbiosis antara alga dan kima, yaitu di mana kima mendapatkan alga itu sendiri sebagai makanan dan alga tersebut memanfaatkan hasil metabolisme kima sebagai makanan. Habitat pada Hippopus porcelaneus biasanya ditemukan hidup bebas di karang interdial dan juga tempat karang yang dangkal sepanjang laguna. Pada spesies karang ini hanya tercatat di Sulu Archipelago dan Palawan di Filipina, Sabah, Malaysia, Sulawesi dan Raja Ampat di Indonesia, dan Bilnebe, Provinsi Papua New Guinea. Berikutnya saya akan coba menjelaskan tentang reproduksinya pada kima Cina. Kerang ini termasuk pada subfamili Tridacnyae, adalah Protandris hermaphrodite. Pada waktu masih muda, jenis kerang ini semuanya berjenis kelamin jantan, tetapi setelah menjadi dewasa, mereka berubah menjadi hermaphrodite. Di sini fertilisasinya terjadi secara eksternal, yaitu di luar tubuh induknya. Mekanismenya paling pertama adalah sel sperma disemprotkan keluar terlebih dahulu, terus sel ovum. Pengeluaran sel gamet pada umumnya dirangsang oleh keadaan fisik lingkungan air. Jadi apa juga yang terkandung di dalam perairan tersebut. Beberapa jam setelah pembuahan terjadi, zigot terbentuklah yang disebut trophore. Zigot tersebut berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dan disebut veliger. Kedua stadium tersebut disebut stadium burayak atau larva. Selanjutnya, zigot secara bebas mengikuti arus air selama sekitar 10 hari. Kemudian larva tersebut akan berubah bentuk dan akan menjadi anak kerang juvenile setelah mendapatkan dasar yang cocok untuk tempat hidupnya. Bentuk dan ukuran anak kerang untuk setiap jenis itu berbeda-beda. Secara ekologis, kerang raksasa juga kontribusi secara signifikan kepada
pada produktivitas pada terumbu karang. Kerang raksasa juga merupakan sumber makanan untuk mangsa dan organisme lain, yaitu di dalam jaringan sifonalnya, kotorannya, dan gametnya. Karang juga merupakan habitat untuk ikan bertelur, mengasuh, dan berlindung. Kalsium karbonat yang diproduksikan oleh karang tersebut digunakan oleh zooxanthellae yang tinggal di dalam mantel, yaitu untuk digunakan untuk membangun struktur dan topografi pada terumbu karang. Jadi tanpa karang tersebut kita tidak bisa bertumbuh terumbu karang. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat bagi yang nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.